Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kaina? Semoga selalu baik ya. Sekarang ini kita akan menyajikan cerita horor, masih berkaitan dengan hantu Maijah, yang pastinya tambah horor dan seru. Seperti biasa, cerita ini akan dibawakan oleh ibuku yang tercinta. Halo sahabat Kaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari simak cerita dari ibu ya sahabat. Cekidot. Saat itu, Umam sedang sendiri di kamar. Umam mengambil box berisi mainan, lalu memanggil Dirja. Tidak butuh waktu lama, Dirja sudah ada di hadapan Umam. Umam meminta Dirja bermain mainannya, tapi Umam lupa kalau Dirja tidak bisa menyentuh mainan-mainannya itu. Umam pun bingung, mau bermain apa dengan Dirja. Umam pun bertanya ke Dirja, "Dirja, kamu bisanya main apa?" Dijawab oleh Dirja, "Kamu mau lihat?" Umam pun menganggukkan kepala, bertanda setuju dengan tawaran Dirja. Seperti biasa, Umam diminta memejamkan matanya. Awalnya Umam hanya melihat gelap karena pejamkan mata. Kemudian Umam membuka matanya. Umam melihat ada sebuah pintu bercahaya. Terdengar suara Dirja yang memerintah Umam untuk masuk ke sana. Umam pun membuka pintu itu. Tiba-tiba di hadapannya sudah ada gunung. Umam pun mengedarkan pandangannya. Ternyata Umam ada di sebuah desa. Sebagian besar rumahnya terbuat dari kayu, beratapkan jerami. Banyak orang yang berlalu lalang, berpakaian mirip sekali dengan yang Dirja kenakan. Terdengar lagi suara Dirja yang perintahkan Umam untuk menutup matanya lagi. Tak lama kemudian, Umam disuruh buka matanya. Umam melihat sebuah lahan kosong. Ada banyak anak yang sedang bermain di sana. Salah satunya itu Dirja. Anak-anak itu saling berpegangan tangan, membentuk sebuah lingkaran besar. Dirja ada di luar lingkaran, mengejar salah seorang anak lainnya. Ketika temannya itu masuk ke dalam lingkaran, teman lainnya yang membentuk lingkaran akan otomatis jongkok, sehingga Dirja tidak bisa masuk. Umam pun bertanya pada Dirja, "Permainan apa ini? Kenapa kamu mengejarnya?" Dirja pun menjawab, "Aku adalah musang, sedangkan dia itu ayam. Seekor musang harus menangkap ayam buruannya hingga dapat." Penjelasan Dirja dengan serius. Umam ditawarkan untuk melihat permainan lainnya. Namun kali ini Umam diminta janji jangan takut. Umam pun menyetujuinya. Akhirnya Umam dibawa Dirja masuk ke sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu. Bagian lantai, dinding, furniturnya pun terbuat dari ukiran kayu. Ternyata itu adalah rumah Dirja. Mereka gini ada di dalam kamar Dirja. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang sangat kuat. Terdengar suaranya dari luar rumah. Sayup-sayup terdengar cerita anak-anak, wanita, dan pria saling bersaut-sautan. Lalu ada sosok yang mirip Dirja masuk ke dalam kamar, diikuti oleh ibunya. Ibunya menyuruh Dirja bersembunyi di kolong kasur. Saya milik berkata, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar. Setelah itu, ibunya pun pergi keluar kamar. Tidak lama ibunya keluar, terdengar suara gedoran di pintu depan, dan terdengar suara tembakan yang sangat kencang. Diikutin cerita ibunya Dirja. Dirja terlihat ketakutan, keluar dari kolong kasur, lalu bersembunyi di dalam lemari. Terlihat seorang pria masuk ke dalam kamarnya. Tubuhnya tinggi, berseragam coklat muda. Kulitnya putih, matanya biru dengan rambut sedikit pirang, dan memakai sepatu but besar. Ia membawa senapan. Orang itu mengobrak-abrik kamar Dirja, seperti mencari sesuatu. Kemudian, ia melangkah mendekati lemari. Ia membuka lemari. Terlihatlah Dirja yang menangis ketakutan. Kemudian diseret keluar, dipukul dan ditendang. Dirja menjadi kesakitan, diikuti isak tangis. Namun pria itu tidak berhenti-henti memukul Dirja. Darah segar mengalir di mulut Dirja serta wajahnya. Dalam keadaan tak berdaya, pria itu kembali menyeret tubuh Dirja, dimasukkan ke dalam lemari. Kemudian menghalangi pintu lemari dengan meja kecil agar Dirja tidak bisa keluar. Dengan suara lemah, sambil merintih kesakitan, Dirja minta tolong sambil menggedor pintu lemari dari dalam.
Tiba-tiba kepulan asap masuk dari lubang ventilasi dan sela-sela pintu kamar. Dalam sekejap sudah memenuhi kamar. Api menjalar dari lantai, dinding, dan langit-langit, melahap semua yang dilewati. Tempat tidur sudah terbakar habis. Gini hanya tinggal lemari di pojok ruangan, di mana tempat Dirja tersekap. Api mulai menjilati lemari itu. Terdengar suara jeritan minta tolong dari Dirja yang tak henti-henti. Setelah itu suaranya menghilang, menyisakan pemandangan lemari yang sedang dilalap api. "Mam, buka pintunya." "Ngapain sih dikunci segala? Kenapa nih anak? Mam, Umam kenapa?" Gak kenapa-napa, Bu. Kok jarang main sama Wandi dan Jeffrey? Apalagi marahan? Enggak, Bu. Emang pengen main sendiri aja di kamar. Ibu pernah dengar Umam ketawa-tawa sama ngomong sendiri di kamar. Itu lagi main sama siapa? Ih, dibilangin sendirian. Oh ya udah kalau emang gitu. Sana mandi, badannya bau perengus gitu. Temenin, Bu. Udah, nggak usah manja-manjaan. Mandi sendiri aja sana. Di lain hari, Umam berada di sekolah. Di seberang sekolahannya ada lapangan berbentuk segitiga, tempat biasa mereka bermain atau olahraga. Setiap jam istirahat, Umam hanya duduk di depan kelas, sambil menatap lapangan, melihat anak-anak lain yang sedang bermain bola. Tiba-tiba ada seorang duduk di samping Umam. Umam pun menoleh. Dirja, ngapain kamu di sini? Hai Umam. Kamu kemana aja? Beberapa hari ini gak kelihatan. Aku takut. Takut kenapa? Si macan itu. Apa kamu masih mau jadi temanku setelah melihat kejadian itu? Iya. Sana kenapa duduknya? Ganggu aja nih. Umam terus mencari-cari Dirja. Matanya menyapu lapangan dan sekeliling sekolah. Tetap tidak ada menemukan Dirja. Sampai pulang sekolah, Umam masih belum menemukan Dirja. Sampai di rumah, Umam pun masih kesal sekali atas kejadian di sekolah tadi. Umam langsung masuk ke kamar. Ternyata Dirja sudah duduk di atas tempat tidur. Umam pun tersenyum melihat Dirja ada di kamarnya. Dirja, tadi kemana? Aku tidak mau mengganggu waktumu dengannya. Dia bukan temanku. Kalau aku, Kamu sahabatku. Sejak hari itu, Dirja selalu ikut kemanapun Umam pergi, terkecuali di rumah. Dirja hanya bisa di dalam kamar saja. Positifnya, Umam jadi ada teman ngobrol di waktu sendiri. Negatifnya membuat Umam lebih sensitif, mulai mendengar banyak suara-suara, seperti minta tolong, tangisan, dan tertawa. Dirja selalu menjelaskan pada Umam bahwa ketika malam hari terdengar suara tertawa dari luar jendela, suara itu berasal dari wanita muka jelek di pohon mangga, terang Dirja. Di sekolah, Dirja juga pernah bilang ke Umam, ada sosok lain yang mau berkenalan dengan Umam. Katanya dia seorang anak korban kecelakaan di depan sekolah Umam. Sekarang anak itu menempati gudang. pejamkan matamu. Dia mau kenalan denganmu. Maaf, maafin aku. Siapa dia? Serem sekali. Aku sampai terjatuh. Iya, maafkan aku. Anak tadi korban kecelakaan kereta api dekat sini. Apa dia masih di sini? Tidak, aku sudah mengusirnya. Semenjak kejadian itu, Dirja pun menceritakan apa-apa penunggu tempat tertentu. Ada satu tempat yang paling tidak disukai Dirja, yaitu lapangan. Di sekeliling lapangan ada banyak pohon besar.
dengan 3 pohon beringin di setiap sudut lapangan. Kata Dirja, di pohon beringin seberang sekolah ada sosok makhluk berbulu hitam, berbadan besar, bertaring panjang, dan matanya merah. Sosok itu punya banyak anak buah didominasi oleh wanita-wanita korban kecelakaan atau bunuh diri. Jumlahnya banyak sekali. Dirja bilang ada puluhan wanita. Kalau bermain ke lapangan, jauhi pohon itu ya. Aku takut salah satu dari wanita anak buah dia ikut sama kamu. Kenapa kamu tidak mengusirnya? Setiap makhluk seperti kami punya batasan masing-masing. Lagian, aku tidak mungkin bisa menyuruh mereka pergi. Mereka jauh lebih kuat dariku. Lebih kuat? Kok bisa? Seseorang dengan sengaja menaruhnya di sana untuk mencari pasukan. Pasukan? Untuk apa? Pasukan untuk mencelakai orang lain, sehingga nantinya orang-orang itu akan dijadikan budaknya. Ih, serem. Makanya, kamu jangan deket-deket pohon itu. Ya Allah, serem amat. Emang jahat ya Bu, setan itu. Makanya, ibu suka bilang kan ke kamu, jangan suka bengong kalau di bawah pohon. Bisa-bisa setan senang dan ikut dengan kita. Tegang banget ceritanya Bu. Bener-bener makin seru ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Seru dan serem ya? Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part selanjutnya. Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya. Boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan, dan jelas gitu ya, supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat Kaina yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video. Bye!